Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan atas berkat-Mu, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami, agar firman-Mu itu dapat kami terima, kami imani sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Yang menjadi firman kita malam ini saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dan ayat terakhir 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah Roh Kudus yang menghidupkan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbicara tentang kitab Kolose ini adalah tentang Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kolose
karena jemaat di Kolose sedang terjatuh ke dalam dosa, di mana ajaran-ajaran dan praktik-praktik palsu di Kolose mempengaruhi para orang suci di sana dan mengancam iman mereka. Tekanan-tekanan budaya yang serupa menimbulkan tantangan bagi kehidupan bergereja dewasa itu. Sebagian dari nilai surat Paulus tersebut terletak pada bagaimana mengidentifikasi kesalahan dan menekankan keilahian oleh penyelamatan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, banyak situasi dan keadaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka nats ini hendak mengingatkan kita tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Dapat kita ibaratkan kita sedang dalam medan perang. Siapa yang akan menang? Kita atau lawan kita? Hanya ada dua kemungkinan. Kita dibunuh lawan atau kita yang membunuh. Dalam strategi perang dapat dikatakan bahwa kita pasti menang melawan musuh kita, yaitu dosa. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan dalam diri kita. Dapat kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11. Yang menjadikan kita manusia baru. Itulah sebabnya dikatakan dalam nats ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, dan penyembahan berhala. Mari kita lihat dalam kita menjalani kehidupan ini ada banyak godaan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Melalui renungan ini maupun firman Tuhan ini hendak mengajarkan kita supaya kita menjadi pemenang melawan godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus meningkatkan maupun kepercayaan kita kepada Tuhan agar kita selalu menang melawan setiap godaan apapun yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, adapun yang menjadi inti maupun pokok renungan kita ini sesuai dengan apa yang dikatakan nats firman ini adalah: pertama, kesungguhan menjadi manusia baru. Kita bersyukur atas iman kita di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan pada kita manusia baru. Namun, tentu tidak cukup hanya terbatas status dan nama sebagai orang Kristen. Tetapi kita mau diingatkan bahwa hidup dalam manusia baru itu harus menerima pembaharuan dan akan terus diperbaharui. Jika suatu kebun telah dibersihkan, maka tentu tidak cukup hanya dibersihkan, tetapi harus juga senantiasa ditanami dengan berbagai tanaman agar kebun itu menjadi kebun yang bersih dan produktif, bukan menjadi lahan kosong yang hanya ditumbuhi ilalang. Demikian halnya iman percaya kita, tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus ada kesungguhan untuk mau mengembangkan diri sebagai manusia baru. Bagaimana kesungguhan kita mau mengembangkan diri supaya perilaku
perbuatan kita setiap saat semakin baik. Kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu pun perbuatan benar yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku seiman, sebagai kita anak-anak Tuhan, mungkin saja berkata dalam hati, tidak akan melakukan dosa. Aku tidak akan melakukan yang jahat. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa daging kita lemah. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa daging kita lemah. Jika hanya mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu Roh yang mengajari, mengingatkan, dan yang memberikan hikmat bagi kita menjalani kehidupan ini. Sehingga marilah kita senantiasa memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan memohon kekuatan untuk melawan segala godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Tuhan memberkati. Dulu takut tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami setia dan kuat melawan setiap godaan di dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu taat kepadamu agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Tuhanlah yang menjagai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.